Assalamualaikum, selamat pagi. Kita buka ini ya, kita hari ini topiknya tentang muhasabah diri, tapi utamanya bukan mengenai dosa, tapi ya sakjane kalau mau dianggap dosa bisa sih, karena ketika, tidak kenal ketika mengenal diri itu terhitung terhitung pahala gitu ya, terhitung pahala yang besar, berarti tidak kenal diri itu ada kemungkinan untuk berlaku sebaliknya. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Hasyr, sekitaran ayat berapa ya? Sekitaran ayat 17, 18 mungkin. Ada yang bisa bantu ngecek nggak ya sambil konfirmasi ke sini ayatnya yang persis berapa? Pokoknya Allah berfirman, bahwasannya, orang yang tidak kenal diri itu otomatis tidak kenal Allah dan berlaku keadaan mereka ini orang-orang yang fasik. Jadi dan Allah itu sering negur kita bukan ketika berdosanya, tapi ketika menuju dosa itu. Misalnya, Allah serukan jangan dekati zina, bukan zinanya. Kan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina itu tidak dianjurkan untuk dilaksanakan karena, kurang lebih otomatis berzina. Sama halnya, tidak kenal diri itu tidak dianjurkan karena kurang lebih akan otomatis, nggak kenal Allah. Iya, maka berlaku fasiknya tadi. Seperti yang kita bahas, beberapa waktu yang lalu, kalau dosa dan amal itu, efeknya adalah suatu kesatuan, sedangkan, nikmat atau azabnya itu repetisi dari amalan kita. Maka tidak kenal diri itu akan jadi satu kesatuan dengan tidak kenal Allah. Aku bakal reminder singkat mungkin teman-teman, sudah belajar di surat An-Najm, surat ke-53 ayat 39 sampai 40 kan Allah berfirman, bahwasannya, mmm, orang itu cuman dapat apa yang dia usahakan, tapi dia akan dinilai berdasarkan usahanya. Dulu waktu kita bahas Nabi Nuh, kita kan bahas ayat 40-nya bahwa kita akan dinilai sesuai dengan usaha. Nah, sekarang kita lebih ke apa yang diusahakan. Nah, Ustadz Numan Alihan itu mengklasifikasikan, kepribadian seseorang berdasarkan apa-apa yang dia usahakan ini. Beliau menyampaikan ada 8 level gitu ya. Yang pertama adalah orang yang semata-mata mencari kebahagiaan. Terus yang kedua, itu orang-orang yang mencari ini, keamanan. Jadi kayak kamu taat peraturan di sekolah supaya nggak ditegur, ngerjain PR supaya nggak dimarahin. Terus kamu milih jurusan kuliah misalnya supaya nggak banyak cekcok sama orang tua. Ini orang-orang yang cari aman. Kemudian yang ketiga adalah orang yang, eee, nyari popularitas. Kemudian yang keempat itu orang yang tujuan hidupnya untuk mencari prestis. Ya misalnya, eee, kalau ada orang masuk UGM buat seneng-seneng aja, ada orang masuk UGM buat aman tadi, supaya nggak ditekan masyarakat dan segala macam. Ada yang biar populer, ada yang karena prestis. Dan makin makin naik ini berlaku, makin sedikit orang yang mengejar dan makin susah. Misalnya buat terkenal kamu, ngapain ya, kamu telanjang di Monas gitu kamu terkenal, sangat sangat mungkin terkenal. Tapi kalau terasosiasikan dengan hal-hal yang prestis kan belum tentu, tidak prestis sama sekali. Terus yang kelima orang-orang yang mengejar uang, yang keenam itu orang-orang yang mengejar kesempurnaan. Yang dikejar itu adalah dirinya sendiri di hari yang kemarin. Misal atlet hari ini bisa lari 100 meter 40 detik, besok hanya 39. Enggak.
Musim kemarin dia ngegolin 40, besok maunya 50, nggak peduli kanan kiri, yang penting, perfect lah, apa yang dia kerjain, ambisinya tercapai. Terus yang poin ke-6 ini puncaknya tipikal orang yang bersusah-susah tapi untuk dirinya sendiri. Jadi nomor 1 sampai nomor 6 ini dia konotasinya adalah untuk diri sendiri. Kemudian yang ke-7, ini sudah mulai untuk masyarakat, yaitu, orangnya mengejar pengaruh, baik itu baik atau buruk. Maksudnya dalam value moral yang ada di ini ya, di dalam masyarakat ya, aku berhusnuzon kalau orang yang berbuat buruk pun itu merasa apa yang dilakukan baik. Jadi dia dia ngejar legacy, ketika wafat ada sesuatu yang ditinggal, tapi sebatas, akalnya, hatinya itu untuk orang lain, atau masih bisa untuk diri sendiri, tapi yang dia kejar bukan kesempurnaan dirinya sendiri, tapi, apa namanya, hasil hasil yang nyata di masyarakat. Kalau dia pengen masyarakatnya buruk ya nggak masalah, tapi kan buat dia itu perlakuan yang baik. Dia pengen, dia pengen lingkungannya jadi rusak misalnya, dia ada tujuan ke sana dan dia bisa, atau sebaliknya pengen lingkungannya baik, yang nomor 7. Ya ada atlet atau artis terkenal yang sudah kaya raya, sudah mapan, dia ninggalin kehidupannya untuk ke pedalaman atau, menghibahkan diri untuk jadi relawan di mana. Nah, ini orang-orang yang ada di, nomor 7. Kemudian di nomor 8 adalah orang-orang yang, mengusahakan kebenaran. Maksudnya gimana? Dia mengusahakan agar orang-orang itu kenal dengan Allah, tahu firman-firman Allah, mencintai Allah, kemudian masyarakat ini berkehidupan sesuai dengan aturan-aturan yang Allah tetapkan. Hmm. Ambil contoh di surat Yasin, nek teman-teman cek di ayat belasan, itu ada kisah seorang pemuda desa yang, eee, susah payah datang ke suatu negeri, jadi ibaratnya ke kota besarnya lah. Jadi ceritanya tuh kaum ini dikirim nabi, nggak mempan, ditambahin nabinya jadi 2 nggak mempan, ditambahin 3 nggak mempan. Terus suatu ketika, negeri ini mengadakan acara gitu ya di semacam, pokoknya seluruh penduduk itu berkumpul. Nah, ketika berkumpul ini, s s ada ada orang miskin dari pinggiran pinggiran, kerajaan gitu datang, juga ikut hadir, terus dia tiba-tiba nyelonong, anggap aja nyelonong ke podium gitu. Terus kemudian, teriak, dia dia menyeru kepada semua orang yang ada di negeri itu, karena kebetulan berkumpul di satu tempat, intinya meminta untuk mereka ikut dan taat kepada apa yang disampaikan oleh nabi-nabinya. Ini dosanya udah 2 ya, buat 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 ini, buat apa, buat kaumnya. Di mata kaumnya dia dosanya udah 2. Satu, secara ideologis dia menyimpang, ya karena taat kepada Allah. Yang kedua, ya secara protokoler dia salah. Bayangin aja kamu lagi, datang ke, pidato kenegaraan, tiba-tiba kamu nyelonong ke podium, kan nggak ditembak aja udah syukur, cuman ditangkap, ya kan. Bisa jadi kalau protokoler keamanan ring satunya adalah, eee, kamu dianggap ancaman yang yang berat, ya, bukan cuman orang iseng, kan bisa aja kamu, di di ya dieksekusi di tempat supaya 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 tidak supaya meminimalisir kemungkinan yang akan terjadi kan. Nah, orang ini ditangkap, kemudian dipukuli sampai sekarat, terus dia dibuang ke keluar area stadion, ibaratnya di tempat parkir gitu ya, dijarah kayak di sana. Nah, dalam keadaan sekarat ini, eee, 3 orang nabinya itu ini, nungguin sakaratul mautnya
orang tersebut. Jenenge sapa ya? Lali aku. Antara Hakim po Hasan, pokoknya beliau lah. Kalau teman-teman punya Quran yang apa terjemahan perkata terus ada kayak footnotes-nya ya di ayat-ayat tertentu maksudnya apa? Biasanya di footnotes di ayat ini ada kok mengisahkan kisah ini si fulan tadi disebut namanya. Kemudian dia bilang apa? Dalam keadaan sakratul maut itu kan kita ingat ya, mati itu fasenya apa aja kemarin. Nah, dia ini berkata, seandainya aku seandainya seandainya penduduk negeri ini, kaumku ya, seandainya saudara sebangsaku ini tahu apa yang menyampaikan mereka kepada ganjaran seperti ini, niscaya mereka akan melaksanakannya. Karena mereka nggak tahu ganjarannya gimana, nggak tahu caranya gimana. Mereka menolak informasi akan itu. Tapi ketika sakaratul maut, eee, orang ini dia tidak merasa senang karena dapat itu, ya. Yang di pikiran pertamanya itu bukan kesenangan, "Ah, aku dapat, perjuanganku nggak sia-sia," bukan itu. Kemudian dia juga tidak mikir, "Kok aku dizalimi, kok aku dipukuli, celaka buat mereka." Dia dia nggak mikir itu. Yang dia pikirin sampai akhir hayatnya adalah kemaslahatan umat. Nah, mental-mental seperti ini yang berlaku untuk orang-orang yang ngejar, personality yang ke-8. Nanti detailnya seperti apa teman-teman bisa akses ini ya di untuk pembahasan ini, tiap poin itu apa, rincinya kayak gimana, keyword-nya level of personality, kalau yang itu. Ustadz Numan Alihan. Ya, nah, silahkan teman-teman mau ngambil posisi di mana, tapi yang dinilai Allah baik itu hanya yang ke-8. 1 sampai 7 enggak masuk hitungan. Sama sama halnya kayak misalnya kita banyak beramal baik tapi tidak melaksanakan sunnah. Kan yang jadi patokan pertama salatnya. Terus nomor 8 itu akan masuk hitungan juga kalau caranya baik. Jadi tujuannya baik. Nah, tujuan yang baik itu cuma dinilai nomor 8. Yang 1 sampai 7 entah itu buruk atau sia-sia wallahu a'lam. Kemudian cara untuk mencapai yang nomor 8 ini juga harus baik. Cara baiknya nanti kita akan bahas detail di tema dakwah ya. Terima kasih. Mmm, nah, untuk mencapai itu, adab-adabnya besok ya, tapi ini aku menyampaikan jalannya. Jalannya banyak, adabnya besok, sekarang jalannya apa aja. Berdasarkan, ini aku ngambil rujukan dari, 2 core ilmu. Aduh, jadi kalau eh, di chat temen ini nggak bisa nge-share ini ya, nggak bisa nge-share gambar ya? Nanti aku nitip gambar di room chat-nya apa di tempatku? Berarti kan oh ya, sik, bentar, siapa ya? Duh, nggak ada ya di sini yang punya. Oh, bentar, tak akses drive. Bentar ya teman-teman, aku mencari filenya dulu.
Oh iya, masalah tadi aman apa ada yang mau didiskusikan? Atau sebelum aku bahas detail, teman-teman punya pertanyaan spesifik tentang bagaimana ini ya, mengenali diri sendiri? Menurut ya cara banyak ya, maksudnya kamu nggak harus pakai metode ini juga nggak masalah. Kamu mau pakai 16 personality, mau pakai tes-tes yang kue dari tanaman kayak apa, mau pakai apa yang Baba Rahman itu, si Aba Rahman ya apa, si agak kenceng ning cah-cah psikologi jenis apa. Ya, pakai itu nggak masalah, yang Aba Rahman itu, atau teman-teman mau pakai pakai metodenya Ikigai juga nggak ada masalah. Terus dulu aku sempat seliwer-seliwer di toko buku, ada yang ya semacam Ikigai gitu, tapi dia ini apa namanya, berdasarkan caranya teman-teman di Skandinavia. Apapun nggak masalah. Kamu mau pakai seratnya Dewa Ruci apa, iki caranya tak download di, oh, gini aja. Share konten, share konten, share konten, share konten. Bisa di zoom tuh itu. Nah, sekarang gue bisa di zoom. Nah, dulu waktu aku belajar di UIN, nah, setelah aku belajar di UIN, pembagian pembagian apa namanya, pembagian ranah keilmuan dan pondasinya itu kayak gitu. Jadi core-nya itu Quran dan Sunnah. Kemudian ring satu Quran dan Sunnah itu ada ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu bahasa, ya, ilmu perbintangan, ilmu filsafat, tasawuf, hadis, ya. Kemudian ring duanya ada sejarah, psikologi, ada matematika, ya kan, ada yang itulah ring tiganya, nanti ada lingkungan, ada HAM, ada gender issue. Nah, ini teman-teman mau pakai ini jadi patokan juga nggak masalah. Misalnya teman-teman cenderung suka untuk belajar fikih, maka chance-mu untuk jadi ahli di suatu bidang yang lulus dengan apa yang kamu sukai tadi, fikih tadi, adalah tentang keberagaman agama sama ekonomi. Nah, ya skemanya di mana. Jadi kayak yang paling luar itu kalau tok tarik ke dalam dan dia beririsan dengan bawahnya, eh, maka bawahnya itu adalah pondasi ilmu yang di luar. Misalnya kamu belajar budaya, berarti basicmu itu filosofi sama psikologi. Nah, basic keilmuannya itu tasawuf sama filsafat. Nah ya, kamu kalau belajar hadis, nanti kamu bisa masuk ke bidang sejarah sama antropologi dan sosiologi. Nanti hadis ini akan jadi pondasimu ketika kamu pengen ngambil uh, master master skill di hukum internasional atau lingkungan atau di isu gender. Nah, makanya yang banyak nyambung ketika ngomong isu gender itu orang-orang yang belajar tasawuf, bukan belajar fikih. Karena apa, pondasi ilmunya itu dari situ. Kalau kamu ngomongin gender sama orang-orang fikih, maka nanti larinya ya apa namanya, suara itu aurat, kemudian nggak interaksi antar laki-laki dan perempuan dibatasi.
baiknya di rumah aja, nanti larinya ke sana. Tapi kalau larinya ke orang yang pondasinya linear sama skema ini, akan lebih nyambung. Nah, tadi aku nyinggung ini Kak, apa namanya, ada kitab namanya Tafsir Huruf, dia dia dari dua dua ini ya, dua dua basic ilmu utama, ya lughah, tasawuf, sama nanti nyerempet juga di kalam sama filsafat. Jadi separuh bawah itu ranahnya tafsir huruf ini. Bukan yang ditafsir malahan. Tafsir itu nanti tafsir Quran, tafsir hadis. Gitu. Nah, ini aku ini yang akan saya sampaikan berlaku ini ya, berlaku jalur yang mau kita tempuh untuk memperjuangkan uh, level 8 tadi. Nggak tak bahas semua ya. Misalnya gini, ini mau tak sebutin tipikalnya aja apa sekalian hurufnya apa? Oke, ini bisa ya, ya. Misalnya gini, teman-teman mau ngambil huruf kha gitu ya, maka core-nya adalah sebersih mungkin dari dosa. Huruf kha. Nanti kalau huruf h, teman-teman sebaliknya, bukan sebersih mungkin dari dosa, tapi sebanyak mungkin beramal. Nanti ada lagi huruf jim. Huruf jim itu teman-teman legowo sama senang hati dengan semua syariat yang Allah berikan. Tapi cuman melaksanakan syariat-syariat yang disenangi. Ya kan ada kan orang yang dengan hukum-hukum tertentu dia merasa nggak nyaman atau risih. Nah, jim itu nggak bisa gitu. Harus semuanya diterima, harus semuanya senang. Tapi yang diamalkan itu cuman yang disenangi nggak apa-apa. Yang dia merasa nyaman untuk dilaksanakan. Tapi penerimaannya itu harus senang semua. Huruf shot itu 11, 12 sama huruf jim. Bedanya huruf shot ini apa yang kamu senengin, apa yang kita senengin. Kalau jim itu apa yang secara aturan ada, itu diambil apa yang senang dilaksanakan. Shot itu nuranimu, kamu seneng apa, itu yang dilaksanakan. Gitu. Terus nanti huruf dot kamu tuntut untuk maksimal mungkin ngikutin. Nah, kemudian ada tanggung jawab dakwah di sana. Kemudian huruf dal itu kita diminta untuk selamat secara jasmani. Huruf dal kita diminta selamat secara rohani. Huruf za kita diminta untuk ya simpelnya zuhud gitu ya, tidak. Huruf ro kita diminta untuk kenal Allah. Kecepatan Ray, nek mau minta diulang langsung minta diulang aja ya. Huruf ba kita diminta untuk apa namanya? Untuk jadi perantara antara manusia dan Allah. Kemudian kita juga diminta untuk ini berkasih sayang kepada sebanyak mungkin makhluk ya, kalau di huruf ba. Wabil khusus dengan cara menciptakan sesuatu. Jadi create something yang bermanfaat untuk istiqmar. Ya, ingat ya kemarin bahas istiqmar, apa yang dibangun dan tujuannya apa. Terus apalagi ya? Ini teman-teman ketika ada huruf itu di namamu,
Itu udah satu petunjuk dari Allah kalau Allah pengennya kamu ngambil jalur itu. Misalnya ada orang yang nggak ada huruf Q-nya, maka nggak usah terlalu mikirin dosa, karena emang tanggungannya bukan ke arah sana. Dosa itu akan hilang dengan sendirinya ketika dia mengikuti jalan hidup yang Allah tetapkan ke dia. Sebaliknya orang yang ada huruf Q-nya, dia mikirin dosanya, gimana caranya itu hilang, amal-amal yang lain akan mengikuti dengan sendirinya. Oke, sorry ya, nganu, aku tadi berdoa sebentar ada malaikat lewat. Saya mana tadi? Oh iya, sampai pokoknya ada huruf itu di namamu itu udah sign Allah pengennya kamu ke sana. Dan kalau ilmunya ini ya, kalau ilmu atau kemampuannya masih dirasa terbatas, ngejar satu huruf aja nggak masalah. Misalnya via kan seringnya ono nur tuh, ada nur itu kan ada huruf nun, ada huruf wawu, ada huruf ro. Ngejar salah satu aja nggak masalah dulu. Satu dulu. Tuh. Kalau ada huruf lam, ada huruf wawu, ada huruf ada hamzah. Hamzah nggak dihitung sih. Nah, apa dihitung ya? Kayak saya ingat tuh enggak. Itu berlaku alif mungkin. Ya, nah, mau lamnya, mau wawunya, salah. Nanti atau mau ngambil di janahnya, jimnya atau nunnya atau taknya. Mas Sofi mau shotnya, mau fa-nya, mau ya-nya. Salah. Huruf ya itu dia ini kamu harus ketemu soulmate. Mentoknya di situ, bayangin. Kamu harus ketemu kekasih. Kekasih itu siapa? Kalau kata Rasulullah ditanya, apa namanya? Teman-teman bisa jedek nggak kalau 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 Rasulullah SAW bisa ngambil kekasih selain Allah, siapa yang bakal diambil? Jadi kalau Rasulullah SAW itu diperkenankan untuk mencintai makhluk dalam konteks yang ini yang berlebih gitu ya. Kira-kira siapa yang Rasulullah ambil sebagai orang yang dicintai? Ada yang menjedek nggak? Atau ada yang tahu? Bisa. Ya bener, Abu Bakar. Bukan istrinya. Nah, maknanya apa di sini? Kekasihmu yang tok pilih itu adalah orang yang paling bisa bantuin kamu untuk memperjuangkan level 8 tadi. Untuk memperjuangkan kebenarannya Allah, untuk mengusahakan kebenarannya Allah tegak di muka bumi. Ketika orang itu adalah istrimu atau suamimu, ya selesai soal. Tapi berlaku dalam hal ini Rasulullah yang paling bantu dakwahnya adalah Abu Bakar. Soulmate-nya itu Abu Bakar. Nah, huruf ya-nya Rasulullah, ya itu kan titiknya di bawah 2 kan. Nah, kamu tuh harus punya teman tadi. Mentok sampai situ udah cukup. Ya, setiap huruf itu nanti ada mentoknya. Yang satu dengan yang lain itu beda-beda. Tapi semua kalau teman-teman udah sampai sana, udah sampai mentoknya huruf itu, surga dapat. Terus nanti huruf fa itu kita diminta untuk struggle, untuk fana, tapi dalam ikhtiar. Karena ada orang yang fana tidak dengan ikhtiar. Misalnya teman-teman tarikat di Mesir gitu ya, ada yang dia zikir itu sampai lupa makan, sampai lupa lupa kehidupan luar itu udah nggak peduli lagi karena udah lebur sama Allah. Ini baik ya. Itu ada hurufnya sendiri kalau mau ke sana, tapi huruf fa ini dia ikhtiarnya itu dengan peduli sama kehidupan sekitarmu. Kamu benahi kanan kirimu dan segala macam. Kamu ambisius untuk menerin, tapi kamu fana. Maksudnya kamu tuh tidak merasa berat untuk berlaku demikian karena kamu lebur dengan Allah. Zikirmu yang sampai nggak sadar itu adalah dengan bermanfaat untuk umat. Fana itu kita
simpelnya udah nggak sadar lagi kalau hidup. Jadi kita seolah-olah itu sudah bersama Allah, walaupun kita keadaannya di dunia. Kamu lagi makan bakso, kalau kamu fana, kamu tuh nggak mikir baksonya, kamu mikir Allah. Kamu merasa dekat banget sama Allah. Maka orang-orang yang apa, sebagian dari teman-teman kita yang, sufi itu dia merasa fana ketika zikir, sholawat, ya semalam suntuk. Tapi di huruf fa ini, orang-orang yang ada di huruf fa itu dia lebur dalam ikhtiar duniawinya. Sama tadi ya, kayak kayak kita bahas huruf dal itu dia selamat jasad, huruf dzal itu selamat selamat jiwa, maka fa ini dia ikhtiar ikhtiar jasad. Kamu sangat into dengan berbagi takjil di jalan. Sampai kamu tuh nggak lihat orang yang kamu bagi siapa, kamu pergi sejauh apa. Itu sedikit 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 spoiler rasanya fana itu kayak gimana. Kita nggak akan fana kalau misalnya kita melakukan sesuatu tapi pikiran kita di tempat lain. Misalnya kamu lagi bagi takjil di jalan, pikiranmu buka puasamu nanti di rumah. Selak pengen mulai. Itu nggak fana. Huruf, terus ada huruf apa lagi? Huruf lam itu nanti panjang, huruf lam panjang. Nah, masing-masing huruf ini dia bisa berdiri sendiri, dia bisa bergandengan. Bergandengan itu ada skemanya juga. Nah, misalnya kho dulu baru ha, baru jim. Sod dulu baru dot. Dal dulu baru dal. Za dulu baru ro. Ada yang lurus, ada yang kebalik, ada yang nggak urut. Misalnya ya dulu, baru fa, baru lam, baru kaf. Itu satu skema sendiri. Nanti kalau temen-temenmu di Al-Qur'an gitu ya, misalnya alif lam mim, itu berlaku urutan. Dari alif ke lam ke mim. Kaf, ha, ya, ain, shad. Dari kaf ke ya, ke ain, ke shad. Alif lam ro, alif lam mim ro. Itu kalau teman-teman paham, ketemu nanti gadoknya di mana. Bahkan nanti ketika teman-teman belajar huruf pertama di suatu surat, itu nanti juga gadok ke huruf terakhir di surat tersebut, sama kayak berlaku aturan kita bicara tentang bab kemarin, bab di Al-Quran. Nah, ini sedikit intro ya teman-teman, nanti kalau nanti apa namanya mau belajar sendiri tentang atau spesifik tentang ini, nggak ada masalah. Cuman kalau teman-teman taruhlah tidak ada waktu, teman-teman mau ngambil jalur apa ya ini pakai namamu tuh kamu diminta buat jadi apa, itu aja. Atau nggak usah mikirin hurufnya, nggak usah mikirin namanya. Tanya hati sendiri, kira-kira lebih nyaman untuk menjauh dari dosa atau mendekatkan diri kepada amal. Ya, kalau mau menjauhkan dari dosa, dosa mana dulu yang mau dihilangin? Kalau mau memperbanyak amal, amal apa dulu yang mau dilaksanakan? Ini perlu direncanakan. Lagi ya. Gitu sih. Dari teman-teman ada yang mau didiskusikan atau tidak? Ya, aku buka catatan mana? Ya, pengen ini ya, pengen sedikit
sharing juga, apa yang teman-teman pilih untuk jadi jalan jalan ini ya, jalan untuk memperjuangkan, kebenaran tadi, maka supporting supporting, ibadahnya itu juga beda-beda. Misalnya di huruf jim itu supporting banyak membaca Quran, kemudian huruf shad, jelas sholawat, nanti ada yang puasa, ada yang sholat, ini berkesinambungan, ada yang menikah, ya ada yang infak, ada yang sedekah. Nah, eee, kalau kita bicara kalau kita bicara, apa namanya, tidak kenal diri itu sebagai sebuah penyakit, maka kesembuhan paling utama dari penyakit itu adalah sedekah. Jadi Allah itu kan menjamin kesembuhan itu melalui dua dua pintu, Al-Qur'an dan madu, ya kan. Bahkan di surat An-Nahl itu khusus disebutkan emang madu itu obat. Jadi nggak mentok di hadis madu itu obat. Di Quran itu juga madu sebagai obat. Sedangkan Al-Quran secara keseluruhan itu juga sebagai obat. Nah, on top of that, di atasnya Quran sama madu ini ada yang namanya sedekah. Makanya kalau teman-teman cek di Quran ketika orang-orang yang masuk neraka itu minta untuk hidup lagi, amalan yang mereka pilih itu adalah sedekah. Karena dia yang paling menyelamatkan. Nah, salah satu skema penyelamatan dari sedekah ini adalah dia itu menyembuhkan segala penyakit. Termasuk masalahnya kan kita nggak tahu kita sakit apa, terutama kalau jasadnya nggak ada masalah kan kurang lebih kita nggak merasa sakit toh. Padahal mungkin hati kita ada ria, ada sombong, ada ujub, penyakit hati itu banyak tapi kita nggak sadar, karena kita nggak sakit secara fisik, jadi kita merasa sehat. Banyak sedekah, nanti penyakit yang kita nggak tahu kita miliki itu insya Allah akan hilang dengan sendirinya tanpa kita tahu. Sama misalnya mungkin teman-teman itu sakjane udah kena Covid, tapi tanpa gejala. Terus sekarang udah sembuh sendiri. Jadi nanti kalau rezekinya dites itu negatif, padahal tahu kena. Nah, berlaku juga ini dengan sedekah tadi. Kamu nggak tahu Kak, kalau sakjane kamu itu dalam keadaan ria, aku nggak tahu kalau aku mungkin dalam keadaan sombong, nanti seorang lain nggak tahu kalau dia dalam keadaan ujub, atau dengki mungkin. Mungkin, ada dari kita yang merasa ini, apa namanya, merasa agak susah kalau lihat orang lain itu seneng, atau terus kalau lihat temennya achieve apa dikit langsung merasa minder, "Aku kok isih ngene iki." Nah, hal-hal ini akan hilang dengan sendirinya seiring kita banyak bersedekah. Nah, kalau kita balik ke beberapa topik yang lalu, maka sedekah yang paling baik adalah sedekah dengan apa-apa yang paling kita cintai. Ini sebagaimana ini ya, ini sedikit nyinggung dulu harusnya aku cerita ini waktu bahas materi flashback yang di poin tanda-tanda mati. Jadi ada sahabat itu yang kalau sholat itu pasti paling depan sebelah kanan, paling kanan, paling depan di pojok kanan saf pertama lah. Suatu ketika di sholat subuh dia nggak ada. Nah, Rasulullah SAW tuh sayang kalau orang ini nggak dapat akhirnya ditungguin. Ditungguin sampai mau matahari terbit, akhirnya mau nggak mau sholat subuh. Terus dicek ke rumahnya, ternyata dari masjid ke rumahnya itu jalan kaki 1 jam. Terus, ditanya ke istrinya, istrinya bilang, "Maaf tadi nggak datang karena suami saya sudah wafat tadi pagi." Terus Rasulullah SAW tanya, "Ada yang aneh nggak dari kematiannya?" Istrinya bilang, "Nggak ada, cuman dia teriak-teriak waktu sakaratul maut." Apa yang dia teriak apa, yang pertama adalah, "Kenapa kok tidak lebih jauh?" Yang kedua, "Kenapa bukan yang baru?" Yang ketiga, "Kenapa tidak semuanya?" Yang nggak jauh itu dia menyesal, karena rumahnya tidak lebih jauh ke masjid.
Karena lihat pahalanya dia berangkat jalan kaki ke masjid 1 jam itu besar sekali, maka dia berharap rumahnya lebih jauh lagi. Yang kedua, suatu pagi dia berangkat subuhan, itu pakai baju baru. Keluar rumah dingin sekali, nah baju lamanya itu ditumpuk di luar, supaya anget. Di jalan dia ketemu orang kedinginan, dikasihlah baju luarnya untuk orang tadi. Dia lihat pahalanya kayak gimana waktu sakaratul maut, waktu sebelum sakaratul maut ya, waktu di fase flashback-nya itu. Dia lihat pahalanya, dia ngasih baju bekasnya. Terus dia menyesal kenapa kok tidak memberikan yang baru. Terus suatu ketika dia itu di rumah, ada orang ngetok pintu minta makanan. Kemudian dia cuma punya satu roti, akhirnya roti itu dibagi dua, setengah dimakan dia, setengah dimakan orang yang minta. Kemudian dia menyesal kenapa kok dia nggak ngasih semuanya, kenapa kok cuma setengah. Ketika kita ada di poin-poin itu, ada di posisi itu, maka sadar nggak sih kalau misalnya kita pergi ke masjid, itu kadang kita merasa lebih enak kalau masjidnya dekat atau mepetin komat misalnya, karena kita masih lebih mencintai kenyamanan diri daripada, eee, memenuhi seruan Allah. Misal milih untuk tidur dulu, ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau kamu gugurkan, ya, jadi amal, itu pahalanya besar. Itu termasuk bagian dari sedekah juga. Termasuk kamu misalnya tahu ada orang ngumpulin baju untuk disumbangkan, maka kan lebih utama kalau kalau ngasih baju yang paling kita suka. Sedangkan orang biasanya itu ngasih baju yang nggak kepakai lagi. Makanan juga sama, kasih orang yang mungkin berlaku tadi, buat orang yang berbagi makanan tidak semuanya tadi adalah dia masih mencintai kekenyangan perut untuk dirinya juga, walaupun itu sebagian, dan itu nggak salah. Tapi kalau tahu efeknya kayak gimana, dia baru menyesal di belakang. Menyesal bukan karena dia dapat keburukan, tapi karena dia rugi. Ya, perdagangannya dengan Allah itu rugi. Karena dia trading ke Allah itu investnya tidak 1 M tapi cuma 10 juta misalnya. Gitu. Nah, banyak orang yang terjebak di sini. Jadi dengan tirakatnya dia merasa bisa jadi, misalnya bisa jadi presiden gitu ya. Dia udah bisa jadi presiden nih. Terus tirakatnya mentok karena dia merasa full achievement-nya tuh di situ. Padahal kalau sedekahnya diperbanyak, penyakit-penyakitnya berguguran, waktunya jadi lebih berkah dan segala macam, Allah kasih dia dunia, nggak cuman bangsanya sendiri. Kayak Dzulkarnain. Dzulkarnain itu kan dia besar karena sedekah. Dia pergi ke suatu negara, "Kowe butuh apa? Aku iso ngekei." Butuh rakyat dikasih rakyat, butuh harta dikasih harta, butuh butuh apa, butuh, fasilitas dibangunin, dibikinkan, butuh keamanan dilindungi. Ya sedekah harta iya, waktu iya, tenaga iya. Bahkan di surat Al-Kahfi kan disinggung, Dzulkarnain itu sampai ke ujung dunia. Yang di ujung dunia itu rodok punjul dikit ada tempatnya Ya'juj Ma'juj. Sebab sedekah. Kita ingin bersih dan dengan kebersihan hati itu kita jadi lebih kenal diri, maka yang paling baik adalah, sedekah itu satu, yang kedua membaca Quran. Tidak menghafal ya, membaca membaca insyaallah cukup memperbanyak bacaan. Karena berlaku membaca Quran itu membersihkan hati, walaupun kita tidak menghafalkannya.
Terus madu, madu itu untuk membersihkan jasad, karena jasad yang bersih itu potensi untuk hati yang lebih bersih lagi. Gitu ya untuk hari ini. Aman? Kalau tidak ada yang mau diskusikan, aku pamit dulu.